Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi, NPM 23351047 dari kelas 6E. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, di mana di sini disuruh untuk mempelajari atau membaca chapter 10 dengan judul Global State Management Beyond Props Drilling. Di mana di sini yang pertama, the props drilling problem, the bucket brigades, the bucket brigades. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkannya ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakannya untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Dalam istilah reak, inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut ke cicitnya melewati banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu yang sangat rapuh di antara komponen-komponenmu. Bayangkan, jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskannya ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda, meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses refactoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena suatu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan props yang bukan urusan mereka. Melanggar prinsip single responsibility. Selain masalah pemeliharaan kode, prop drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika prop sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prop drilling, jika data user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Padahal, secara visual, tampilan header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang-buang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa, yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau laggy pada perangkat pengguna. Gejala prop drilling biasa dimulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode seperti komponen A user sama dengan user, lalu di dalamnya komponen B user sama dengan user, dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah tanda peringatan merah bahwa arsitekturmu perlu diubah. Kamu sedang membangun piramida terbalik yang tidak stabil, di mana komponen paling atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data untuk anak cucunya. Dalam pengembangan aplikasi skala besar, hal ini membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data karena harus menelusuri file satu persatu ke atas seperti detektif. Solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember tangan ke tangan, kita ingin memiliki sebuah awal hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat yang bisa diakses oleh komponen manapun, di kedalaman berapapun, secara langsung. Komponen avatar harus bisa saling meminta data user profile ke pusat data tanpa merepotkan header atau navbar. Inilah konsep dasar dari Global State Management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen kita dari perbudakan kurir data. Lalu kedua, React Content API, the Broadcast System. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, React sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengarah suara di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru. Lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas ke murid. Sebaliknya,
Dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara. Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, provider dan consumer. Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Konsumer adalah komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berada jauh di kedalaman susunan folder bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan mendapatkan data user. Melompati semua komponen di antaranya, ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah. Contoh terbaik penggunaan konteks adalah untuk pengaturan tema, autentikasi, atau lokalisasi. Data-data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi, tetapi tidak berubah setiap mili detik. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan re-render untuk menyesuaikan warna baru. Dalam skenario seperti ini, konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun, karena sudah ada di dalam React. Namun, konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah, atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan use context dari provider tersebut akan dipaksa untuk re-render. Bayangkan, kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik, puluhan komponen akan di-render ulang, menyebabkan performa aplikasi anjlok. Konteks tidak memiliki fitur seleksi data bawaan yang canggih untuk mencegah re-render massal ini. Ia seperti senapan shotgun yang menyebar luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, perut aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain composition, tetap saja ini menambah kompleksitas struktur komponen. Debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu lupa membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang akan menghasilkan error klasik cannot destruct property of undefined. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang dinamis, granular, dan berkinerja tinggi, kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Disinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang sedang naik daun di komunitas React Native. Ketiga, Justan Arsitektur, The Cool Kid. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state React. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reducers, types, middleware, dan store configuration yang sangat panjang, hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang Gen Z yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintahan. Lama, efektif, tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah Justan, pustaka manajemen state buatan tim Poimanders yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state atau kondisi. Justan adalah antitesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Justan adalah hooks first. Membuat store global dengan Justan semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil create, mendefinisikan variabel statemu, dan mendefinisikan fungsi yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dan reducer. Tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor hook store tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Conspire sama dengan uStore. Rasanya seperti menggunakan uState, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulan utama Justan untuk pengembangan mobile adalah ukurannya yang sangat kecil. Di dunia aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi.
Zustan sangat ringan dibandingkan dengan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Zustan tidak beropini, ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun storemu sesuai gaya coding timmu. Kebebasan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dalam bentuk fitur tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Lalu masuk yang keempat, select dan optimization, the sniper approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah mencegah zombie shell atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan dua hal, timer dan username. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks API tanpa optimasi, komponen yang hanya menampilkan nama user akan ikut berkedip. Setiap kali timer berubah detiknya, ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau penembak jitu. Kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Zustan menggunakan konsep selektor untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook store, kita tidak sekedar mengambil seluruh objek state, melainkan kita menyuntikkan fungsi selektor. Fungsi kecil state titik username ini memberikan tahu Zustan, tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah seperti timer, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Lalu masuk yang kelima, state persistence, the safe game feature. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang props, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi. Atau jika keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah hamukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur persistent atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk agar bisa dipanggil kembali nanti. Zustan memiliki middleware bawaan bernama Persist yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi persist dan memberinya nama unik. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah state, Zustan akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka, Zustan akan melakukan proses hydration. Ia membaca data dan penyimpanan lokal dan menyuntikkannya kembali ke dalam state RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif, seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Lalu yang keenam, integrasi keislaman, the central truth. Dalam bab 10, kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. Yang pertama, single source of truth dan konsep tauhid. Prinsip utama global state management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim, hanya ada satu sumber kebenaran mutlak. Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika setiap manusia membuat standar kebenarannya sendiri-sendiri, dunia akan kacau. Persatuan umat dan keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. Yang kedua, menghapus prop drilling dan hubungan langsung. Masalah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara. Hanya untuk mendapatkan data, solusi global state seperti Zustan atau konteks memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam, ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Zustan menghilangkan birokrasi props. Islam menghilangkan birokrasi spiritual seperti Muslim. Di level manapun dia berada, memiliki hak akses langsung ke store rahmat Allah kapan saja dia butuhkan.
3. Selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik selektor mengajarkan kita efisiensi, ambil hanya data yang kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Jika store berubah pada bagian yang tidak kita pedulikan, komponen tidak boleh ikut bereaksi. Jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tenang. Ia tidak akan re-render menanggapi gosip artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya dan mengabaikan noise yang hanya membebani CPU hatinya. Lalu masuk ke bagian terakhir, rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 10 Global State Management Beyond Props Drilling yang membahas cara mengolah data aplikasi skala besar agar tidak semrawut. Yang pertama, props drilling problem. Masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Ketergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena komponen saling terikat erat. Solusi, butuh teleportasi data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. Lalu, prop drilling problem. Lalu yang kedua, Rect Contact API, sistem pengeras suara, solusi bawaan React untuk data global, provider dan consumer. Mirip pengumuman sekolah, satu sumber suara didengar semua orang. Lalu yang ketiga, Zustan arsitektur, si anak keren, manajer step modern yang menggeser dominasi Redux, minimalis tanpa boilerplate, rumit, cukup satu hook, use store. Hookverse sangat intuitif bagi pengguna React, ringan dan cepat, sangat cocok untuk mobile. Lalu yang keempat, selektor. Cara mencegah aplikasi menjadi lambat, select only what you need. Komponen seharusnya hanya mendengarkan perubahan pada variabel spesifik, bukan seluruh store. Optimasi, ini mencegah zombie child yang kemungkinan yaitu komponen yang ikut merender ulang padahal data miliknya tidak berubah. Yang kelima, state persistent, mengamankan data dari RAM ke disk. Middleware persist, fitur otomatis Zustan untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal. Hydration, proses memuat kembali data tersimpan saat aplikasi dibuka sehingga user tidak perlu login ulang atau kehilangan keranjang belanjanya. Baik, sekian dari saya dari membaca modul bab 10. Apabila ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.